Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Navania Kirana Salsabila dari kelas 10-6, absen 26. Dan nantinya ada rekan saya, Safia Nadara Madina, absen 37 dari kelas 10-6 juga, yang bertugas sebagai editing untuk video kali ini. Nah, video kali ini saya akan menerangkan tentang apa itu hukum dasar kimia yang telah dipelajari di pembelajaran kimia pada semester 2 tahun ini. Di sini juga ada guru pembimbing kita, yaitu Bapak Agus. Beliau adalah guru pembimbing dan pengajar untuk mapel kimia di kelas 10-6. Oke, tanpa berlama-lama kita akan bahas 3 hukum kimia atau hukum dasar kimia nih yang paling sering muncul yang katanya orang-orang susah. Sebenarnya nggak susah guys, tapi kalian perlu perhatikan baik-baik video ini dan perhatikan juga step by stepnya untuk cara pengerjaannya. Kalau kalian kurang jelas, kalian bisa putar video ini sekaligus buka PPT-nya yang aku share di deskripsi video kali ini, dan juga aku taruh cuplikan-cuplikannya di sini juga ya, biar kalian nggak paham apa sih yang aku omongin. Dan mungkin di sini juga agak panjang pembahasannya. Karena apa? Karena materi ini cukup kompleks. Karena dari hukum pertama sampai hukum ketiga ini saling berkaitan, dan kalian seharusnya hafal ya. Kalau misalkan ada soal, kalian udah bisa menentukan ini tuh hukum pertama, kedua, atau ketiga. Sama halnya dengan banyaknya teori kimia yang lainnya, hukum-hukum ini tuh terpaut oleh molekul dan senyawa. Jadi kita bahas. Apa itu hukum dasar kimia yang pertama? Aku bakal bahas yang paling mudah dulu, namanya hukum Lavoisier. Hukum ini juga disebut sebagai hukum kekekalan dari massa, di mana bunyinya massa sebelum reaksi dengan sesudah reaksi itu sama, konstan, ataupun gak ada perbedaan lah. Seharusnya bisa digampangkan dengan bahasa yang kayak sesudah dan sebelum hasilnya sama gitu. Dan dari sini cara buat cari hukum ini tuh cukup mudah, karena kita cuma tinggal hafal AR-nya aja atau menentukan nih perbandingannya sudah tepat atau belum. Dari sini aku kasih contohnya di sini ya. Ada H2 plus O2 itu tanda panah. Tanda panah ini berarti hasil atau mau menghasilkan hasil atau produk dari reaktannya. Nah, reaktan ini H2 ya sama plus O2, itu yang dinamakan reaktan ya. Kalau hasil itu H2O-nya, itu baru hasil. Dari sini mereka itu punya perbandingan 1:8. Nah, dari itu ada yang namanya massa. Nah, massanya H2 ini 4 gram, massanya O2 ini 32 gram. Kalau hukum Lavoisier ini ternyata perbandingannya sudah pas sama AR-nya, maka kita tinggal menjumlahkan aja. Berarti 32 dijumlah dengan 4 sama dengan 36 gram. Nah, berarti cocok nih hukum Lavoisier-nya. Tapi kalau belum diketahui perbandingannya, kalian perlu menentukan perbandingannya dulu menggunakan AR. Nah, AR ini tuh biasanya kalau kalian punya tabel periodik, itu ada di bagian tabel periodik itu tadi. Dan kalau kalian hafal, itu malah lebih memudahkan kalian buat jawab soal-soal dari hukum Lavoisier ini tadi. Tapi kebanyakan soal ujian di sekolah-sekolah itu biasanya udah diketahui AR-nya berapa dari senyawa ini, biar memudahkan kalian menghitung. Jadi tergantung sama sekolahnya ya teman-teman. Jangan berpatokan pada, oh pasti udah dikasih kok keterangan AR-nya. Tapi kalau kalian lebih hafal, itu lebih mudah. Terutama buat kalian yang mau masuk IPA atau mau masuk teknik kimia. Nah, di slide ini aku juga nerangin, kalian bisa tahu perbandingannya itu dari berapa molekul yang dibawa oleh H ini. Misalkan H2, berarti ya 2 dikali dengan AR dari H. ARH itu kan 1, berarti 2 kali 1, hasilnya nanti 2. Terus R-nya dari O itu 16. Karena O cuma ada 1, jadi 16 kali 1 sama dengan 16. Kan muncul tuh 2 kali 1, 2, 16 kali 1, 16. Dari situ ada perbandingan 1:8. Nah, itu yang disebut sebagai hukum Lavoisier itu tadi. Nah, hukum Lavoisier ini juga dikaitkan dengan hukum yang habis atau pembakaran habis. Jadi nggak ada sisa di hukum ini. Beda sama hukum Paus. Nah, hukum yang kedua ini aku bakal bahas hukum Paus, atau bisa juga dibilang kayak hukum perkembangan dari Lavoisier ini tadi. Hukum Paus ini itu hukum perbandingan tetap.
dimana bunyinya perbandingan massa unsur-unsur penyusun dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Dari sini kita tahu ya, kan tadi udah diketahui tuh ada H2 plus O2 itu menghasilkan H2O. Nah dari itu ada masanya itu 4 gram untuk H2 dan O2 itu masanya 16 gram. Nah ketika direaksikan, bener nggak nih perbandingannya? Nah hukum dari Paulus ini itu mencari apakah perbandingannya benar atau tidak. Dan kalau nggak benar, kita itu perlu yang namanya rumus atau tipsnya. Nah dari sini kita menentukan apakah perbandingannya benar atau enggak. Makanya kan bunyinya penyusun-penyusunnya itu tertentu atau tetap. Jadi harus imbang dong, antara massa sama perbandingannya itu harus sama. Kalau massanya itu 4 sama 16 gram, seharusnya dia perbandingannya 1:8, bukan 1:4 kayak yang di kasus ini. Tapi kalau perbandingannya ternyata bukan 1:4, maka kalian perlu gunain salah satu rumusnya. Tapi karena aku baik hati, jadi aku bakalan kasih tipsnya. Itu aku biasanya pakai rumus MBS. Artinya mula-mula, bereaksi, dan sisa. Dari tabel ini kita bisa tahu ya, kalau misalkan mula-mulanya kan ada 4 gram dengan 16 gram. Lalu ada reaksi. Nah, reaksinya ini buat kita bisa menyamakan sekaligus cari sisa dari yang tadi. Kenapa kok bisa hasilnya 1:4? Seharusnya kan 1:8. Dari situ kita bisa lihat di slide bagian sini kalau ada hasil 2 gram. Jadi kalau ada pertanyaan, misalkan dari soal yang tadi, terus ditanya berapa air yang dihasilkan, maka jawabannya adalah sisa dari MBS tadi, yaitu 2 gram yang aku taruh di tabel situ ya. Terus kalau misalkan ditanya berapa air yang terbentuk, ya udah, berarti tinggal dijumlah aja 2 gram ditambah 16 gram di tabel yang bereaksi. Untuk cari yang itu, bereaksinya itu tadi, itu ada rumusnya, yaitu 1/8 kali 16, hasilnya nanti 2 gram. Itu pakai cara L namanya. Terus ada juga yang mengatakan bahwa hukum Lavoisier itu kan hukum yang membandingkan antara massa yang bereaksi dengan massa sebenarnya. Kalau hukum Paulus ini itu lebih menanyakan tentang reaksinya ini gimana, atau istilah Lavoisier ini masuk ke dalam Paulus dalam sebutan reaksi. Dari sini kita bisa cari sisa sama hasilnya kalau kita pakai hukum Paulus. Oke, kita lanjut ya ke hukum yang ketiga. Santai, tenang. Ini penjelasannya nggak rumit asal kalian mau memahami PPT-nya yang nanti aku share di deskripsi video ini. Nah, hukum yang ketiga ini namanya hukum Dalton. Bukan hukum Dalton yang bilang kalau atom itu bola pejal ya, tapi hukum ini berbunyi apabila 2 unsur dapat membentuk lebih dari 1 senyawa massa, salah satu unsur tersebut tetap dan sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana. Jadi kalau misalkan hasil dari Lavoisier sama Paulus itu bisa desimal, hasil dari Dalton ini tuh harus bilangan sederhana atau bilangan bulat teman-teman. Jadi 1, 2, 3, nggak boleh ada koma-komaan atau desimal. Nah itu yang perlu digarisbawahi ya. Jadi kalau hasil dari hitungan Dalton kalian itu koma, fix, itu salah. Itu salah. Dan kalian harus tahu kalau di hukum-hukum sebelumnya itu kan menghasilkan 1 senyawa aja. Nah kalau di hukum Dalton ini menghasilkan lebih banyak senyawa atau beberapa senyawa itu tadi. Dan di dalam unsurnya itu punya nama yang sama atau unsur yang sama di Dalton ini tadi. Makanya biar bisa nyari senyawa yang lain. Karena ada satu masalah nih, satu contoh soal. Aku bacakan ya soalnya. Dalam senyawa A2B mempunyai massa A dan B 7:4. Lalu senyawa AB berlaku massa A dan massa B dengan perbandingan 7:8. Dari situ, dalam reaksi senyawa AB2, tentukan A, massa unsur A dan B yang terkandung dalam 11,5 kg dalam senyawa AB berapa. Nah dari sini kita perlu cari tahu dulu senyawa 1 apa, senyawa 2 apa, dan senyawa 3 ini apa yang mau dicari. Senyawa satunya kan tadi udah tuh A2B, perbandingannya 7:4.
Terus senyawa 2 itu AB, perbandingannya 7:8. Nggak sama ya? Nah, kalau nggak sama itu perlu disamakan dulu buat nyari senyawa yang ketiga. Karena untuk disamakan itu berarti butuh dikali. Dikali berapa, Kak? Tepatnya dikali 2 ya, teman-teman. Jadi nanti hasilnya 14:8 sama 7:8. Dari situ nanti kita bisa cari nih senyawa yang ketiga, AB2. A-nya itu nyocokin yang di atas, yang senyawa 1 dan 2, B-nya juga. Tapi jangan lupa dikali 2 karena AB2. Berarti B-nya dikali 2 ya. Jadi perbandingan yang AB2 atau senyawa ketiga ini itu 7:16. Dari sini kita kalau mau nyari yang terkandung dalam 11,5 kg itu berapa? Pakai rumus L. Nah, rumus L ini tadi apa? Kan kita udah tahu nih kalau A plus B dan hasilnya adalah AB2 ini 7:6 sama dengan 23, maka kita tinggal cari aja 7/23 dikali 11,5 ini tadi. Begitu pula yang 6/23 dikali 11,5. Hasilnya nanti 3,5 sama 8 kilo. Nah, ini yang ditanya di hukum Dalton. Berapa massa dari A, massa dari B ketika mereka ada dalam satu lingkup 11,5 kilo itu tadi. Nah, ini yang disebut sebagai hukum Dalton. Jadi dia lebih spesifik, dia harus cari perbandingannya dulu, disamakan dulu, dikali, lalu muncul hasilnya. Tapi kalau hukum yang pertama, hukum Lavoisier, dia cuma butuh AR. Apalagi kalau kalian hafal, itu mudah banget. Kalau hukum yang kedua, kalian cukup tinggal samain, cari sisanya aja pakai tips yang aku kasih, MBS. Kalau hukum yang ketiga, ya tadi, kalian perlu yang namanya untuk cari perbandingan senyawa 1, 2, dan 3-nya. Mungkin itu aja yang bisa aku bahas. Kalau kalian pengen tahu lebih jelasnya, kalian buka PPT-nya. PPT-nya dijamin menarik, penjelasannya menggunakan bahasa sendiri dan gak sama sekali membingungkan. Apalagi kalau kalian yang emang bener-bener suka banget sama pelajaran kimia. Mungkin itu aja yang bisa aku bahas di video kali ini. Karena udah lebih dari 10 menit. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.